Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Mabadi Fikih. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan kitab Mabadi Fikih. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa membawa barokah dan manfaat. Bagi yang belum terbiasa, bisa perlahan-lahan, nanti videonya bisa diputar berulang-ulang. Dan seperti biasa saya ingatkan lagi bahwa absensi bisa dilakukan setelah selesai melihat video tanpa di skip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. At-Toharatu utawi bab mertelaake sesuci. At-Toharatu utawi bab mertelaake sesuci. Al-ma'u tahuru, al-ma'u utawi banyu. At-tahuru kang suci tur nyucikake. At-tahuru kang suci tur nyucikake. Huwa utawi ma'ut tahur, huwa utawi ma'ut tahur iku kuluma saben-saben banyu. Iku kuluma saben-saben banyu nazala kang tumurun apa ma nazala kang tumurun apa ma minas samai saking langit minas samai saking langit au naba'a utawa nyumber apa ma au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi bagian halih tetep ala asli khilqatihi ing atase asal kedadiane ma ala asli khilqatihi ing atase asal kedadiane ma walam yataghayyar lan ora owah tidak berubah walam yataghayyar lan ora owah apa ahadu ausofihi salah suwijine pira-pira sifate ma apa hadu ausofihi salah suwijine pira-pira sifate ma bima kelawan sebab barang salaba kang dedel apa ma yang merusak salaba kang dedel apa ma tahuriyatahu ing sifat kesuciane ma tahuriyatahu ing sifat kesuciane ma walam yusta'malan ora den gunakake apa ma walam yusta'malan ora den gunakake apa ma li raf'i hadasin krana ngilangi hadis li raf'i hadasin krana ngilangi hadis au izalati najasin utawa ngilangi najis au izalati najasin utawa ngilangi najis liqaulihi ta'ala krana dawuhe Allah ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna lan nurunake ingsun Allah wa anzalna lan nurunake ingsun minas samai saking langit ma'an ing banyu tahuron kang suci ma'an ing banyu tahuron kang suci wa qouli sallallahu alaihi wasallam lan dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri saking banyu segara huwa utawi dawuhe Nabi huwa at-tahuru ma'u hillu maitatu huwa utawi ma'ul bahar iku at-tahuru kang suci apa ma'uhu banyune ma'ul bahar al-hillu tur halal apa maitatuhu badange ma'ul bahar al-ma'un najisu al-ma'u utawi banyu an-najisu kang najis huwa utawi ma'un najis iku alladzi banyu waqa'at kang tumiba fihi ing dalem alladzi itu maksudnya air apa najasatun najis wa kana lan ana apa alladzi iku dunal qullataini kurang rongkolah
Wa ilam yataghayyar senajan ora owah apa alladzi, wa ilam yataghayyar senajan ora owah apa alladzi, au kana utawa ana apa alladzi iku kullataini rongkolah, au kana utawa ana apa alladzi iku kullataini rongkolah, fataghayyar mongko owah apa alladzi. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza balaghal ma'u kullataini lam yahmil khabasa. Idza balagha ing dalem nalikane tumeka, idza balagha ing dalem nalikane tumeka apa alma'u banyu, kullataini ing rongkolah, kullataini ing rongkolah lam yahmil mongko bisa nanggung apa mak air al khabasa ing najis. Al khabasa ing najis. Nah, pertama kali kita membahas tentang toharoh bersuci. Bersuci itu pembahasannya dimulai dari hal-hal yang bisa digunakan untuk bersuci, kemudian hal-hal yang harus disucikan dan cara-caranya. Nah, dalam kitab fikih itu selalu urutan pertamanya adalah bersuci. Setelah itu baru masuk pada ibadah. Kenapa harus bersuci dulu? Karena bersuci itu adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam ibadah. Tanpa bersuci, maka ibadah ini tidak sah. Nah, ini meskipun dalam Islam itu yang diwajibkan adalah sholat. Nah, tetapi tanpa bersuci sholat itu tidak sah, maka secara otomatis bersuci itu menjadi wajib. Sesuatu yang bisa membuat hal yang diwajibkan itu menjadi sah, maka secara otomatis dia hukumnya menjadi wajib. Jadi meskipun tidak ada dalam rukun Islam tidak ada kewajiban untuk bersuci, tapi karena sholat tanpa bersuci tidak sah, maka secara otomatis bersuci itu menjadi wajib. Nah, itu sudah kaidah dalam hukum Islam. Yang pertama kita bahas tentang ma'ut tohur, air yang suci dan mensucikan. Nah, perlu diingat di sini bahwa air yang suci itu belum tentu bisa untuk mensucikan, maka di sini dipertegas adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya air ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Karena ada air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air yang ada dalam buah-buahan. Nah, ini airnya suci tapi tidak boleh atau tidak bisa untuk digunakan bersuci. Air minum, air kopi, air teh. Nah, di sini yang dibahas adalah air yang suci dan mensucikan. Air suci yang bisa digunakan untuk mensucikan. Apa yang disebut dengan air suci? Huwa kullu ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi baqiyan ala asli khilqatihi wa lam yatakhayyar ahadu awsafihi bima salaba tahuriyatahu. Air yang disebut air suci mensucikan di sini adalah air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Jadi air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi, bagian ala asli khilqati yang masih tetap pada asal kejadiannya, jadi belum berubah, masih tetap bagaimana dia muncul ya masih seperti itu. Walam yataghayyar ahadu awsafihi bima salaba tahuriyatahu, dan belum berubah salah satu sifat-sifatnya air dikarenakan hal-hal yang bisa merusak sifat air itu. Nah, jadi sifat-sifat air seperti bau, rasa, warna itu belum berubah, masih seperti asli kejadiannya. Walam yusta'mal li rafi' hadasin aw izalati najasin, dan air tersebut belum digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Jadi airnya itu belum digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas. Belum dipakai untuk bersuci dari hadas, juga belum dipakai bersuci untuk mensucikan najis. Nah, ini dalilnya wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Dan sabda Nabi tentang air laut, wa tahuru ma'hul halu baitatu. Air laut itu suci. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Jadi bangkainya hewan laut itu halal. Jadi tidak perlu disembelih, itu halal meskipun sudah meninggal atau mati. Misalnya ada ikan sudah mati, sampean baru menemukan ikan itu, nah itu tetap halal. Nah, beda dengan hewan di darat. Hewan di darat itu kalau sudah jadi bangkai
maka dia haram. Misalnya ada ayam sudah mati, sama menemukan ayam sudah mati, nah itu haram dimakan. Nah beda dengan hewan laut. Hewan laut itu sama menemukan ikan sudah mati, tetap boleh dimakan. Sekarang kita masuk ke al-ma'un najis. Air najis. Apa yang disebut dengan air najis? Walladzi waqat fi najasatu wa kana tunaqullataini wa illam yataghayyar au kana qullataini fataghayyar. Air najis yaitu air yang di dalamnya terdapat najis dan air tersebut kurang dari 2 kulah. Nah, ukuran 2 kulah ini kira-kira kalau kita konversikan ke ukuran volume kubik itu kira-kira 60 cm kubik ya, 60 cm, artinya wadah yang berukuran kubus, tinggi 60, lebar 60, panjang 60. Nah, rusuknya panjang 60. Nah, ini kira-kira seperti itu kalau penuh. Nah, ini insya Allah sudah memenuhi 2 kulah ya, 2 kulah. Nah, air najis itu adalah air yang kurang dari 2 kulah dan di dalamnya ada najis. Meskipun lam wa illam yataghayyar, meskipun air tersebut tidak berubah. Nah, meskipun air tidak berubah, tapi kalau kurang 2 kulah dan terdapat najis atau karena najis, maka secara otomatis dia disebut dengan air najis. Secara otomatis meskipun tidak berubah. Au kana kullateni fataghayyar, atau lebih dari 2 kulah tapi dia berubah. Atau airnya banyak 2 kulah, lebih dari 2 kulah, kena najis dan dia berubah, maka dia menjadi air najis. Beda lagi kalau air 2 kulah kena najis tapi tidak berubah, najisnya tidak merubah air tersebut, maka hukumnya beda lagi. Nah, dalilnya idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabasa. Nah, maka ketika kita menggunakan air dan airnya terbatas, kita harus berhati-hati. Misalkan wudhu menggunakan air yang sedikit. Nah, bagaimana caranya agar air yang sedikit ini bisa digunakan untuk berwudhu dan tidak ada najis yang masuk. Nah, biasanya kalau kita di desa itu ada padasan atau air yang dialirkan. Nah, itu salah satu cara menyiasati bagaimana berwudhu dengan air yang sedikit agar air tadi tetap bisa digunakan. Karena kalau airnya kurang dari 2 kulah, kemudian kita berwudhu dengan kita seperti biasa di tempat air yang banyak, bisa jadi nanti ada najis yang masuk ke situ dan airnya menjadi air najis. Nah, maka ketika airnya hanya sedikit atau kurang dari 2 kulah, maka ketika kita berwudhu itu airnya yang kita datangkan ke kita. Jadi kayak sistemnya kayak padasan itu. Jadi kita tidak menyentuh air secara keseluruhan, tapi hanya menggunakan air yang mengalir dari padasan itu. Baik, untuk pertemuan ini kita cukupi untuk 2 pembahasan ini. Silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan atau ingin dibahas, kita bahas selanjutnya di grup kelas. Untuk yang belum terbiasa dengan makna ala Jawa, silahkan didengar dulu, dimaknai semampunya. Untuk semuanya saja, untuk semampunya, asalkan ada proses untuk belajar. Jadi nanti ada hasil yang bisa didapat, tidak hanya mendengarkan saja. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa di sini kita tidak hanya belajar meningkatkan kualitas ibadah, tapi kita juga belajar meningkatkan kualitas karakter kita dengan belajar jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.